Akhirnya sang syekh bantu. Belum juga dia selesai turun berdoa, langsung kembali hafalannya. Itu luar biasanya, karomahnya sang syekh. Tapi setelah itu sang syekh bilang apa? Tunggu dulu. Dari mana kau tahu kalau saya punya kemampuan itu? Ini kan pertanyaannya kan? Dari mana kau tahu kalau saya bisa? Kata dia, saya diberitahu oleh guruku Hasan Al-Basri. Kaget loh. Kalau kamu sudah berguru pada Hasan Al-Basri, apa perlunya guru yang lain? Kata dia, oke. Hasan sudah bongkar rahasia saya, kata dia. Saya juga mau balas bongkar rahasia dia. Kau lihat nggak tadi orang yang datang itu, kata dia. Oh ya, orang itu datang setiap habis sholat asar, ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian pulang lagi ke negaranya untuk sholat maghrib. Padahal ini di Makkah, negaranya di mana? Di Basrah. Terus orang itu siapa? Dia itu adalah Hasan Al-Basri. Jadi karena ngomong Ustaz nih, bawa buku apa ini? oh, tadi ini habis dari atas dulu, makanya sore telat. Ini buku bagus ini. Buku apa tuh? Sadra Press. Ini buku Legenda Para Sufi. Ini terjemahan dari Tazkiratul Aulia. Tazkiratul Aulia Fariduddin Attar. Kalau harfiahnya itu kan pengingat para wali kan? Pengingat para wali. Ini penerjemahan yang digunakan di sini adalah Legenda Sufi. Kalau story-story apa hikayat-hikayat dari Attar apa yang menarik? Semua menarik. Ini menarik. Yang kedua menurut saya sangat menarik. Nah, di sini misalnya yang awal itu diambil adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini, Hasan dari Basrah ini, dia itu backgroundnya sebelumnya itu sempat menjadi pembantunya Zaid bin Thabit. Iya. Kesehariannya pada mulanya dia itu seorang pengusaha permata. Jadi pernahlah suatu waktu, pada waktu dia ke Bizantium sama Perdana Menteri di sana, diajak, kata dia, mau ngelihat gak? Kebetulan ada kegiatan tahunan di sini yang menarik. Dia lihatlah di satu tempat itu ada tenda besar dan bergiliran orang ratusan masuk mengelilingi, masuk sebentar lalu jalan. Bilanglah Hasan Al-Basri, ini kira-kira apa ini maksudnya? Nah, diceritakanlah sama Perdana Menteri. Sebelum Perdana Menteri akhirnya ke situ juga. Dia bilang yang datang, yang ini sebenarnya yang kita lihat ini adalah makam pangeran anak raja, kata dia. Ini anaknya Caesar. Ini anak yang sangat dicintai bukan oleh raja tetapi seluruh rakyat. Karena sudah cerdas, sopan, gagah gitu kan. Rakyat mencintai dia. Tapi kemudian dia mati muda, meninggal sakit pada waktu itu. Nah, ini perayaan tahunan, ziarah lah kalau kita kan, ziarah tahunan itu, di mana raja pertama mengirim pasukan tentara, mengelilingi itu dan langsung berkata, pangeran, andaikan apa yang menimpamu ini bisa dilawan dengan pasukan, kami siap mati membelamu. Tapi ini permintaan Tuhan, kami tidak bisa lakukan apa-apa. Dia pergi. Kemudian datang yang kedua, itu rupanya cendekiawan, ilmuwan, filsuf. Kata dia, pangeran, andaikan masalahmu ini bisa diselesaikan dengan ide-ide, dengan pikiran, gagasan, berdebat, kami tidak mungkin akan membiarkanmu mati. Tetapi sayang, yang kau hadapi ini sesuatu yang di luar kemampuan kami. Dia pun pergi. Lalu datang yang ketiga, gerombolan orang tua bijaksana. Mereka juga sama, pangeran, andaikan masalahmu ini bisa diselesaikan oleh para tetua kami ini, maka masalah kami ini kan bisa kami selesaikan dengan cara damai. Tapi bagaimana bisa berdamai dengan maut? Tidak bisa. Terakhir, kemudian perempuan itu dengan nampan, bawa perhiasan dan yang lain-lain, sama dia bilang, pangeran, andaikan kecantikan dan harga kekayaan bisa menyelesaikan masalahmu, kami rela. Kami ikhlas. Tapi sayang, mau tidak seperti itu. Barulah terakhir Caesar turun dengan Perdana Menteri tadi. Dia bilang, anakku, saya sudah melakukan semua yang mampu saya lakukan.
dan tidak ada yang bisa saya lakukan menghadapi itu. Kata dia, mudah-mudahan kau tenang di sana, tahun depan kita ketemu lagi. Rupanya kejadian ini memukul betul batin Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Karena sesudah kejadian itu, dia pulang ke Basra dan tidak pernah lagi tersenyum, tidak pernah lagi tertawa. Terpukul betul ya. Terpukul betul dia. Disitulah awal pertobatan Hasan al-Basri. Di situ dia kemudian menjadi legenda, menjadi orang yang sangat soleh. Itu Hasan al-Basri itu. Dan itu adalah titik balik ya. Di situ titik baliknya dia. Di situ titik baliknya dia. Tetapi pada waktu itu ada yang menarik. Waktu itu orang belum tahu, dia kan cuma taunya kan cuma sebagai seorang ulama. Iya, makanya menarik loh. Orang kan misalnya juga banyak dikaitkan dengan sejarahnya kelompok apa itu kalau dalam ilmu kalam, ilmu teologi, kalau kelompok Mu'tazilah. Karena kan, ya kan? Karena ada juga kemudian Wasil bin Atha yang kemudian keluar dari itu. Nah, dari segi kewaliannya itu mulai terbongkar kapan? Jadi pernah ada satu muridnya dia. Muridnya itu seorang mufassir, Abu Amr namanya. Muridnya ini pas lagi ngajar, tiba-tiba dia ngelihat orang begitu rupawan, dia perhatikan dan langsung hilang bacaannya, hilang hafalannya, hilang bukan cuma kata, per huruf pun hilang. Kalau kata dia kan. Akhirnya datanglah curhat, kata dia. Datang curhat, guru diceritakan masalahnya. Apa kata Hasan al-Basri? Sekarang musim haji, kau pergi naik haji. Setelah haji, datang ke masjid ini, ada orang tua di situ, dijelaskanlah gambarannya, datangi beliau. Tapi kalau lagi rame jangan ganggu. Oh baik, katanya. Musim haji, berhajilah dia kan. Setelah itu, tibanya di sana, di masjid itu betul ada satu orang tua, ini sekitar ba'da asar lah gitu kan, habis salat asar, satu orang tua yang dikerumuni jamaah. Gitu. Rame, tapi pada waktu itu kemudian dekat mihrab itu, ada satu orang lagi datang, membelakangi si Amr ini. Pada waktu dia datang, dia ngelihat orang ini disambut baik, diberikan ruang jalan dan ngobrol asik. Tidak lama kemudian orang itu pergi. Nah, ketika sang syekh ini sendiri datanglah, dia menyampaikan, menceritakan masalahnya. Akhirnya sang syekh bantu. Belum juga dia selesai turun berdoa, langsung kembali hafalannya. Itu luar biasanya, karomahnya sang syekh. Tapi setelah itu sang syekh bilang apa? Tunggu dulu. Dari mana kau tahu kalau saya punya kemampuan itu? Ini kan pertanyaannya kan? Dari mana kau tahu kalau saya bisa? Kata dia, saya diberitahu oleh guruku Hasan. Hasan mana? Kan banyak nama Hasan. Kata dia, Hasan al-Basri. Kaget loh. Kalau kamu sudah berguru pada Hasan al-Basri, apa perlunya guru yang lain? Kata dia. Ya saya juga tidak tahu, Syekh, saya juga disuruh begini. Kata dia, oke. Hasan sudah bongkar rahasia saya, kata dia. Ya. Saya juga mau balas bongkar rahasia dia. Kau lihat nggak tadi orang yang datang itu, kata dia. Oh ya, orang itu datang setiap habis sholat asar, ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian pulang lagi ke negaranya untuk sholat maghrib. Padahal ini di Makkah, negaranya di mana? Di Basrah. Terus orang itu siapa? Dia itu adalah Hasan al-Basri. Jadi karomah Hasan al-Basri itu, Pak. Karomahnya Hasan al-Basri itu. Baru tahu ya, karena memang nama Hasan al-Basri itu kalau kita baca buku-buku teologi lah ya. Itu agak akrab memang. Tapi sebagai teolog ya. Sebagai mutakalim. Iya, gitu ahli kalam. Ahli kalam di Mu'tazilah memang. Betul. Ternyata Hasan al-Basri ini juga seorang sufi, bahkan wali. Itu Hasan. Yang tahu dia wali itu cuma wali doang gitu. Iya, la ya'riful wali illa wali. Beliau ini kan di Sanul Aulia kan bukan. Sebenarnya kan saling bongkar rahasia. Rahasia kewalian. Bukan. Itu kan sudah jadi buku, Bos. Sudah kan jadi buku kan. Jadi kan sebenarnya tidak ada yang tahu karena Tuhan bilang auliya'i tahta kibabi kan, kata dia kan. Para waliku itu di bawah kubah-kubahku.
Nah, tidak ada yang mengenal mereka, la ya'rifuhum kecuali dia, kecuali Allah. Kalau begitu kenapa bisa kemudian ketahuan? Pertama, biasanya setelah sudah meninggalnya, baru orang tahu karomahnya. Yang kedua ya, memang karena ada wali lain yang diberitahu Tuhan. Jadi pada prinsipnya tetap tidak bertentangan dengan tadi Tuhan yang memberitahu dia. Nah kalau kita kan karena sudah jadi buku kan, Iya. sudah Faridudin Nattar juga sudah dapat sejarahnya. Farudin Mutar tinggal baca. Iya. Dari Faridudin Nattar ke Farudin Mutar. Iya. Nah,